Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar aspek kebahasan teks eksposisi. Aspek kebahasan yang pertama adalah istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Contoh yang pertama adalah istilah pendidikan, yang kedua istilah kesehatan, yang ketiga istilah hukum, dan yang keempat adalah istilah ekonomi. Aspek kebahasan yang kedua adalah adjektiva atau kata sifat. Kata sifat ialah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu, misalnya keadaan orang, binatang, benda. Nah, berikut ini kalian bisa lihat contohnya. Ada baik, indah, tinggi, baru, dan lain-lain. Nah, ciri-cirinya bisa kalian baca sendiri. Aspek kebahasan yang ketiga adalah pronomina atau kata ganti. Adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada kata benda berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Nah, berikut ini jenis pronomina. Yang pertama pronomina persona atau orang. Nah, pronomina persona atau orang dibagi menjadi tiga, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, orang pertama itu ada saya, aku, beta, daku, ku. Nah, itu orang pertama tunggal. Dan orang pertama jamak ada kami, kita. Setelah itu pronomina orang kedua tunggal, contohnya Anda, kamu, saudara, engkau. Dan orang kedua jamak, contohnya kalian. Kemudian orang ketiga tunggal, dia, ia, beliau, nya. Orang ketiga jamak, contohnya mereka. Jenis pronomina yang kedua adalah pronomina pemilih, contohnya ku, mu, nya. Yang terakhir adalah pronomina penunjuk, contohnya penunjuk umum ini dan itu, penunjuk tempat sini, situ, sana, penunjuk ihwal begini, begitu, dan lain-lain. Aspek kebahasan selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi atau kata hubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Berikut ini jenis konjungsi. Yang pertama konjungsi koordinatif, contohnya dan, atau, tetapi, serta. Yang kedua konjungsi subordinatif, contohnya setelah, jika, karena, sehingga. Yang ketiga konjungsi korelatif, contohnya baik maupun, tidak hanya tetapi juga, dan lain-lain.
Yang selanjutnya konjungsi antar kalimat, contohnya namun, setelah itu, sebaiknya, dan selain itu. Yang terakhir konjungsi antar paragraf, contohnya oleh karena itu, sementara itu. Setelah mendengarkan penjelasan dari saya tadi, silakan sahabat bahasa mencermati paragraf eksposisi berikut. Nah, setelah mencermati, kemudian mari kita analisis aspek kebahasaannya. Yang pertama, istilah. Kata istilah yang terdapat pada paragraf tersebut diantaranya kurikulum dan pembelajaran. Aspek kebahasaan yang kedua yang terdapat pada paragraf tersebut adalah adjektiva, diantaranya aktif dan baik. Yang ketiga, pronomina, diantaranya ini dan mereka. Dan yang terakhir adalah konjungsi, diantaranya sehingga, namun, dan.